Bahasa Indonesia. Ya, pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk materinya hari ini adalah tokoh, ciri, sifat, dan nilai dalam suatu cerita. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu ya. Diva Melika, Maharani Febriani, Ratu Mawada, Selly Nur Aziza, Hera Septiani, Vivian Triana. Nah, jadi apakah kalian udah tahu nih apa sih tokoh itu? Orang. Kalau tokoh dalam cerita, nah, biasanya apa? Tokoh dalam cerita itu apa? Ada orang, hewan, terus udah ibu. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Shelly. Pusat nih. Nah, jadi, nah tokoh itu adalah pelaku yang terdapat dalam suatu cerita. Tokoh itu bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk lain yang mengalami peristiwa dalam cerita. Nah, kalau ciri fisik, coba sebutkan ciri fisik seseorang. Tinggi, kurus, lempeng, rambut panjang, ya benar semua. Itu merupakan ciri-ciri dari seseorang. Kalau dari hewan, berkaki empat, berkaki dua, bersayap, berlari, bertelingga, ada telinga. Ya benar. Jadi ciri fisik itu merupakan keadaan atau penampilan luar dari tokoh yang kita lihat. Nah, kalau sifat, coba sebutkan sifatnya. Ya, benar semua. Bertepuk tangan dulu untuk sisi. Nah, jadi sifat itu adalah watak atau perilaku yang dimiliki dalam tokoh atau seseorang dalam cerita. Nah, kalau nilai yang diambil dari cerita itu biasanya apa? Tahu nggak? Nilai kemanusiaan, kehidupan, nilai keberhasilan. Ya, bisa semua. Oke, jadi di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Di sini ada cerita tentang Tolong bersama Budi dan Lulu. Jadi anak-anak sekalian diharapkan dapat menonton video sampai akhir karena nanti Ibu akan tanya nih mana tokohnya siapa aja, sifatnya seperti apa, cirinya apa, dan nilai yang dapat diambil dari video tersebut apa.
Kenapa Kevin? Kok kelihatannya gelisah banget kamu? Iya nih, ada beberapa tahu kamu baru tahu. Ibu. Ada cerita penting nih buat kalian berdua. Oh iya Pak Kevin, aku kesana. Kok kelihatannya kayak sana? Kenapa Kak? Kok istirahat? Iya, ada cerita apa sih? Kok perasaanku nggak enak ya? Kalian berdua masa nggak tahu? Oh, teman-teman kita Alif kena musibah. Hah? Musibah? Musibah apa? Rumah Alif terbakar. Hah? Terbakar? Alifnya gimana? Dia terkena kan? Dia sama keluarganya sih tidak kenapa-napa. Cuma mereka butuh bantuan. Jadi apa siapa saja tahu dalam video tadi? Siapa yang rumahnya kebakaran? Siapa yang ditolong Budi dan Lulu tadi? Terus apa sifat mereka? Budi apa sifatnya? Pemri. Susah menolong. Ya. Terus kalau Ibu, kalau Lulu, baik hati. Benar. Nah. Terus nilai apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Jangan susah menolong. Kalau menolong sama-sama. Nah, di sini Ibu ada LKM yang akan kalian kerjakan. Coba deh Diva membacakan cerita Rana dan Rani paragraf pertama. Dana dan Rani adalah dua saudara. Mereka memiliki rupa yang sama. Wajah, mata, dan alis mereka mirip. Mereka berhitungan jumlah berganti. Nah, coba sekarang Febri. Baik Ibu, Rana dan Rani adalah kembar identik. Membedakan rupa mereka sangatlah sulit. Kelahiran mereka berjarak 7 menit. Rana adalah kakak dan Rani adalah adik. Dan terakhir Julia. Tiga, Julia. Rana dan Rani memiliki sifat yang berbeda. Rana pendiam, tetapi Rani pendiam. Hobi mereka juga tidak sama. Rana suka olahraga senang, sedangkan Rani suka memakai tembak. Yang terakhir Sally. Rana dan Rani bercita-cita mulia. Mereka ingin mengabdi pada negara tercinta Indonesia. Rana menjadi atlet dan Rani menjadi pengusaha ternama. Belajar itu menjadi impian mereka. Nah, jadi siapa tokoh dalam cerita tersebut? Rana dan Rani. Nah, apa sifat mereka? Pria dan pendiam. Terus apa yang kita
dengan dengan teman di sebelah kalian. Berdua ya Ibu? Ya. Ibu kamu nggak punya pena? Siapa lagi yang nggak punya pena? Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh tanya ke Ibu ya. Baik Ibu. Ini apa sih? Itu dari cerita tadi, apa yang membuktikan kalau mereka itu sifatnya pendiam dan pendiam. Itu di teksnya apa? Ini sampai 5 ya Ibu? Iya, tulisnya sampai 5 ya. Baik Ibu. Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kenapa sih sifat Rama dan Rani itu berbeda? Karena sama-sama yang berbeda. Mengapa sifat baik perlu ditiru? Karena yang baik yang buat baik. Ya. Kalau baik kita punya banyak teman nggak? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan melakukan ice breaking. Kenali ekspresi wajah. Kalau Ibu bilang marah, kalian membuat ekspresi marah. Begitu seterusnya. Oke, siap? Siap. Ekspresi marah. Maksudnya direkam nggak sih? Ekspresi senang. Yeay. Ekspresi sedih. Ekspresi bingung. Wah, lucu ya ekspresi kalian. Selanjutnya Ibu akan menunjuk 2 orang untuk presentasi ke depan mengenai hasil diskusi kalian tadi. Ya, siapa yang mau maju terlebih dahulu deh sebelum Ibu tunjuk? Dan orang biasa dari Ibu. Diva mau tadi katanya. Diva, silakan maju ke depan. Latihan 1. Identifikasi tokoh. Oh, Rani dan Rana. Peran tokoh, adik dan kakak. Ciri fisik, hidungnya mancung dan dagunya lancip. Terus sifat tokoh, Rana diam, Rani periang. Tuliskan nilai yang kau temukan dalam cerita. Kita harus rajin belajar dan tekun agar mencapai cita-cita. Mengapa Rana dan Rani memiliki sifat yang berbeda? Karena mereka berbeda orang, jadi sifatnya juga berbeda. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak saling menghargai? Mereka akan bermusuhan. Apa pelajaran yang kamu dapat? Yang kamu ambil dalam cerita? Kita harus rajin dan tekun untuk mencapai
Sudah Ibu. Sudah Ratu? Sudah Bu. Sudah Diva sudah? Sudah. Sari sudah? Bu. Febri sudah? Sudah Ibu. Sarah? Sudah Ibu. Nah, sekarang Ibu minta Ratu untuk mempresentasikan hasil makan Di sini aku mendeskripsikan Diva. Sifat Diva baik, pendiam dan telaten. Ciri fisik pendek. Woi, Sonia. Kenapa kamu menghargainya? Karena dia temanku. Ciri fisiknya satu lagi, dia cantik. Kesimpulannya Diva baik dan periang. Masya Allah. Ini saya akan mendeskripsikan tentang Ratu. Sifat Ratu baik, periang, ceria, dan suka menolong. Ciri fisiknya sedikit tinggi, kulitnya kuning langsat, hidungnya Astagfirullahaladzim. Kenapa kalau menghargainya? Karena dia teman saya yang baik. Kesimpulannya, Ratu Baik. Iya, jadi siapa nih? Maaf ya, Kak Febri. Baik, di sini saya menuliskan deskripsi tentang teman saya Maharani Febriani. Nah, sifatnya dia ini bertanggung jawab, mandiri, tapi terlalu mandiri, dewasa ya kadang-kadang keras kepala ya maklum namanya juga Febri. Nah, terus ciri fisiknya itu ya comel, cantik, berkain kecamakan dan yang jelas perempuanan. Nah, kenapa saya menghargai Febri? Karena dia itu bertanggung jawab, pengertian dan selalu berbuat yang terbaik bagi orang sekitar. Nah, kesimpulannya itu Febri ini susah makan, suka begadang, apa-apa suka sendiri, tapi apapun itu dia termasuk yang baik dan bertanggung jawab. Punya itu. Orang kaya, Ibu. Ya, terus Diva. Punya
tokoh dan penokohan. Kita akan mencari tahu dalam satu cerita apakah itu tokoh antagonis, protagonis, dan antagonis. Baik Ibu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu.